Hai, welcome back di ulasan.id. Kembali lagi bersama gue TJ. Kali ini tim Ulasan ID akan memberikan tips bagaimana cara membeli VGA second atau bekas. Nah, jadi berbagai banyak alasan kenapa orang membeli VGA second. Ya, mungkin yang pertama karena lebih murah dan performanya sama dengan VGA baru. Dan kedua juga mungkin karena budgetnya pas banget. Kemudian ketiga karena pada saat video ini dibuat, terjadi periode di mana VGA baru sedang langka dan mahal sehingga orang beralih untuk membeli VGA second. Nah, mau tahu apa tipsnya? Kita ikut tipsnya berikut ini. Tips yang pertama, kalian harus perhatikan generasi dari VGA tersebut, kemudian juga mencek memory clock dan core clock-nya. Oke, yang kedua kalian harus mencek harga pasaran dan garansi yang masih berlaku. Kalau misalkan harganya cuma bedanya 100 atau 200 ribu, kalian mendingan beli VGA baru. Tapi kalau misalkan si penjual menjual dengan harganya yang terlalu murah sekali, kalian harus lebih teliti dan lebih hati-hati. Nah, kemudian juga kalau misalkan garansinya habis, kalian setidaknya meminta opsi garansi untuk minimal seminggu. Dan hati-hati juga karena sekarang banyak garansi yang sudah dipotong oleh distributor. Oke, yang ketiga, tanyakan apakah VGA tersebut sudah pernah di overclock atau belum. Sebenarnya kita nggak bisa tahu bahwa VGA tersebut bisa di overclock atau belum karena penjual bisa saja berbohong. Tapi ini berhubungan dengan garansi, jadi pastikan kalau membeli VGA yang sudah overclock, garansinya masih berlaku. Jadi misalkan bila tiba-tiba VGA tersebut rusak atau tidak bisa digunakan, kalian bisa mengklaim dari garansi tersebut. Tips yang keempat adalah usahakan membeli dari penjual yang satu kota dengan kalian. Jadi kalian bisa membeli secara COD atau cash on delivery. Jadi kalian bisa ketemu dengan penjualnya dan bisa melihat fisik dari VGA tersebut. Tips yang kelima adalah pengecekan secara fisik. Jadi kalian mesti melihat segel dari baut itu apakah masih ada atau sudah pernah dicopot. Nah, kemudian juga apakah ada cacat fisik, dan kalian juga bisa lihat kondisi dari fan tersebut. Tips yang keenam adalah pengetesan menggunakan software. Nah, jadi ya kalian harus juga mengecek panas yang ditimbulkan oleh VGA card tersebut apakah cepat panas atau tidak. Misalkan kalau saat full load sudah mencapai 80 derajat Celcius secara cepat, bisa dikondisikan bahwa VGA card tersebut kurang baik. Kemudian kalian juga harus mengecek kualitas gambar menggunakan benchmark 3D Mark atau menggunakan Furmark. Kemudian kalian juga mengecek kondisi fan tersebut dengan menggunakan aplikasi MSI Afterburner. Bila kalian membeli VGA card dari Manor, nah biasanya Manor itu suka men-tweak BIOS. Jadi kalian harus mengecek memory clock dan core clock-nya apakah sesuai dengan aslinya. Atau kalian juga bisa mengetes dengan menggunakan aplikasi Furmark, cara lebih dari 30 menit apakah berjalan stabil atau tidak. Tips yang ketujuh adalah minta box dan cek lengkapannya. Jadi di dalam box itu kalian harus mesti cek juga apakah ada port konektornya, apakah ada buku garansinya, apakah ada nota pembeliannya. Oke, bila kalian membeli secara online dan ternyata si penjual beda kota dengan kalian harus pastikan bahwa reputasi dari si penjual tersebut sangat baik. Pastikan lihat dari ratingnya, terus kemudian juga tanggal bergabungnya di forum tersebut atau di situs jual beli tersebut apakah cukup lama atau baru. Kemudian juga lihat komen-komentar yang dibuat oleh para si pembeli apakah penjual ini penjual yang baik atau tidak. Bagaimanapun juga disarankan untuk tetap membeli VGA card baru karena VGA card baru mempunyai kondisi yang lebih terjamin dan garansi yang lebih lama. Oke, kuncinya untuk membeli VGA card second adalah yang pertama kalian harus lebih teliti atau lebih jeli. Yang kedua kalian harus lebih sabar. Dan ketiga, kalian harus lebih banyak mengekspor di situs jual beli dan forum-forum. Dan keempat, jangan lupa untuk ajak teman kalian yang lebih ahli mengenai komponen PC. Begitulah tips dari tim Ulasan ID. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu dengan gue TJ di tips berikutnya. Bye.